Selamat datang dalam modul komprehensif panduan operasional dan pemeliharaan stasiun listrik dan instrumen. Di dalam ekosistem pabrik gula yang beroperasi terus-menerus selama musim giling, keandalan pasokan listrik dan presisi instrumentasi bukan sekadar pendukung, melainkan urat nadi produksi. Modul ini dirancang sebagai rujukan standar operasional untuk memastikan setiap megawatt tenaga digunakan secara efisien dan setiap parameter proses dikontrol dengan presisi absolut. Mari kita bedah standar operasional ini secara sistematis. Sebagai operator dan teknisi, kinerja kita dievaluasi melalui 3 Key Performance Indicators yang ketat. Pertama, efisiensi daya. Kita wajib menyuplai kebutuhan listrik pabrik tanpa pemborosan KWH. Kedua, keakuratan data. Sistem instrumen harus menjadi mata dan telinga yang dapat diandalkan oleh stasiun proses. Ketiga, minimalisasi stagnasi. Jam berhenti atau breakdown harus ditekan hingga batas nol. Perhatikan rantai konversi di sebelah kanan. Kita bertanggung jawab menjaga efisiensi pada setiap transisi termodinamika. Mulai dari energi potensial uap dari boiler, diubah menjadi energi kinetik, lalu menjadi energi mekanis pada poros turbin, hingga akhirnya dikonversi menjadi energi listrik oleh generator. Tata kelola stasiun yang baik membutuhkan pembagian peran yang jelas agar terhindar dari tumpang tindih instruksi. General Manager menetapkan makro pedoman teknis pabrik. Di bawahnya, manajer dan asisten kepala teknik dan pengolahan atau tekpol bertugas menjamin kesiapan seluruh sarana secara strategis. Turun ke level stasiun, asisten tekpol bertanggung jawab penuh atas keandalan alat spesifik di areanya. Terakhir, di garis depan, kita memiliki mandor dan asisten muda tekpol. Anda adalah eksekutor langsung. Keberhasilan persiapan, perawatan, dan manuver operasional harian berada di tangan Anda, sesuai dengan time schedule yang telah dikunci. Memasuki prosedur pembangkitan. Praoperasi menuntut kedisiplinan visual. Pastikan tidak ada alat kerja yang tertinggal di area rotating equipment, periksa ketegangan carbon brush, pastikan kopling terlubrikasi, dan sistem pendingin siap beroperasi. Memasuki fase kritis, ingat aturan emas ini. Arus eksitasi hanya boleh diisi secara bertahap setelah putaran nominal generator tercapai. Jaga beban optimal di rentang 80 hingga 90% dan pantau ketat suhu koil armatur maksimal di angka 85 derajat Celcius. Jika Anda harus memparalel generator, periksa 4 syarat mutlak ini. Tegangan, frekuensi, urutan fasa RST, dan karakteristik voltage drop antara generator dan grid mesin penggerak harus sama persis. Kesalahan sinkronisasi dapat berakibat fatal pada jaringan. 2 aset penggerak utama kita adalah elektromotor dan transformator. Sebelum melakukan start elektromotor, wajib lakukan tes alignment. Putar poros secara manual, pastikan terasa ringan tanpa hambatan mekanis. Setting proteksi arus asut diatur 10% di atas arus proses, dengan batas pembebanan maksimal 85% dari arus nominal. Nameplate. Lindungi area slip ring dari paparan air. Beralih ke transformator. Musuh utamanya adalah panas yang merusak insulasi. Pertahankan suhu lingkungan gardu di bawah 40 derajat Celcius. Pantau suhu minyak trafo secara berkala, maksimal 55 derajat untuk tipe tanpa reservoir dan 65 derajat untuk tipe dengan reservoir tank. Perhatian pada sistem proteksi kelistrikan. Aturan paling fundamental, jangan pernah mengoperasikan disconnecting switch atau DS pada saat jaringan sedang berbeban. DS bukan pemutus arus aktif. Membukanya saat ada beban akan memicu arc flash atau ledakan percikan api yang sangat mematikan. Untuk memutus arus aktif, gunakan circuit breaker atau CB. Lakukan uji shunt trip kelistrikan secara berkala sebelum unit beroperasi. Terkait perbaikan, jika fuse atau sekering putus, ganti dengan yang baru sesuai rating. Dilarang keras membypass sekering dengan kawat tembaga sembarangan. Terakhir, untuk relay overcurrent, atur di bawah 85%. Jika motor sering terbakar, namun relay OCR tidak trip, itu adalah diagnosis jelas bahwa modul OCR Anda rusak dan harus segera diganti. Akurasi kontrol bergantung murni pada kepekaan sensor di lapangan. Pertama, sensor tekanan. Titik rawan berada pada kebuntuan elemen seperti Bourdon tube atau diafragma akibat kotoran uap. Selalu cek kondisi water absorber pada pot kondenser. Kedua,
sensor suhu. Elemen bulb sangat sensitif dan dilarang keras kontak langsung dengan fluida korosif atau bertekanan tinggi. Selalu gunakan pelindung thermowell atau protection tube. Ketiga, sensor conductivity, yang krusial untuk kualitas air umpan boiler. Penumpukan kerak pada elektroda akan mengacaukan pembacaan amplifier. Lakukan proses flushing dan bersihkan perlahan menggunakan larutan asam klorida encer dan kain microfiber. Pabrik kita menggunakan kolaborasi dua sistem kendali. Sistem pneumatik kita andalkan di area plant karena ketahanannya. Syarat utamanya, pastikan suplai udara bertekanan di angka 1,4 kg per cm persegi. Wajib lakukan drain mingguan untuk membuang kondensasi air pada saluran udara. Di sisi lain, sistem elektronik mengolah logika kontrol. Sistem ini sangat rentan terhadap kelembapan dan debu bagase. Karenanya, wajib ditempatkan di dalam control room ber-AC dengan suhu stabil. Untuk melakukan tuning instrumen dengan metode PID, ikuti urutan standar. Posisikan sistem ke manual, impitkan jarum set point sejajar dengan proses variabel untuk mencegah kejutan sistem. Ubah ke otomatis, lalu atur kepekaan proporsional, integral, dan derivatif secara bertahap hingga kurva aliran menjadi stabil. Sistem pendukung mengeksekusi perintah kontrol. Pada kontrol valve, pastikan membran aktuator tidak bocor udara dan batang mekanismenya bergerak mulus tanpa friction. Kompresor udara instrumen wajib beroperasi bersamaan dengan air dryer. Lakukan bypass saat start awal untuk membuang udara kotor sebelum didistribusikan ke jaringan panel pabrik. Terakhir, perhatian khusus untuk governor turbin uap. Ingat, governor adalah alat pengatur kecepatan putaran, bukan alat pengaman utama. Anda tetap wajib melakukan tes overspeed trip secara berkala. Jika terjadi hunting putaran, buang angin yang terjebak di dalam sistem pelumasan hidrolik governor valve. Dan yang paling penting, haram hukumnya menggunakan minyak pelumas bekas pada governor, karena partikel kotorannya akan menghancurkan sistem katup servo dan berakibat turbin runaway. Reparasi turbin uap adalah proyek yang menuntut kedisiplinan tingkat tinggi, dikerjakan bersama tim Besali dan teknisi pihak ketiga. Alur kerjanya terbagi dalam 5 fase ketat. Tahap 1, persiapan matang mencakup kesiapan SDM, schedule pemadaman, dan pengamanan area dengan APD spesifik. Tahap 2, pembongkaran, catat semua clearance komponen awal sebelum casing dibuka. Tahap 3, pemeriksaan mendalam, ini mencakup inspeksi visual dan uji tidak merusak atau NDT pada poros rotor. Tahap 4, eksekusi perbaikan komponen dan restorasi instalasi pelumasan. Ditutup dengan tahap 5, perakitan kembali yang diiringi dengan kalibrasi ketat dan penyetelan alignment tingkat akhir. Mari kita zoom in pada tahap inspeksi. Langkah awal adalah melakukan studi komparasi dengan data tahun lalu. Apakah ada tren peningkatan suhu atau anomali getaran? Selama casing turbin terbuka, lindungi rotor dari kelembapan menggunakan balutan aluminium foil secara rapat. Pada area internal, lakukan pengukuran sangat kritis pada celah metal sudut tetap, sistem labirin seal, dan cincin karbon. Semuanya harus dikalibrasi mengacu pada standar toleransi manual dari pabrikan atau IBM. Terakhir, jika rotor dicabut, wajib dilakukan dynamic balancing pada motor penggerak dan kalibrasi total pada blok governor serta jalur pelumasannya. Memasuki fase penyetelan akhir, urutan perakitan tidak boleh ditukar. Dimulai dari mendudukan metal bearing, memasang perlahan rotor seberat bertonton, hingga memastikan clearance aksial terkunci dengan benar. Setelah pemasangan insulasi thermal dan casing utama selesai, perhatikan langkah ketujuh, alignment poros turbin. Celah metal ukur di bawah poros HSR harus mendapatkan toleransi presisi 50% dari standar pabrik untuk mengakomodasi pemuaian thermal. Rangkaian ini ditutup dengan penyambungan instalasi kelistrikan, instrumentasi, dan pengisian loop oil hingga level normal kaca penduga. Sehebat apapun keahlian teknis kita, semuanya tidak bernilai jika standar keselamatan diabaikan. Keselamatan mandiri adalah fondasi utama. Sepatu safety, sarung tangan, helm, dan kacamata pelindung wajib menempel pada diri Anda selama berada di area operasional dan reparasi. Kedua, budayakan 5S. Kebersihan dan kerapihan stasiun adalah cerminan profesionalisme tim.
Ini harus dievaluasi silang dan dicatat dalam checklist harian oleh masinis dan asisten teknik. Terakhir, terkait protokol darurat. Jika Anda mendeteksi suara, getaran, atau kondisi abnormal sekecil apapun, jangan berspekulasi. Segera hentikan proses, amankan unit, dan laporkan melalui radio jalur darurat kepada atasan yang bertanggung jawab. Pulang dengan selamat adalah target operasional sejati kita.